Oke, jumpa lagi dengan saya Franz di podcast saya yang kedua. Sore hari ini saya ditemani oleh seorang bapak, sahabat saya, Pak Jami. Beliau adalah seorang dosen ya Pak ya? Ya. Di satu perguruan tinggi di Kupang. Dan beliau juga akhir-akhir ini rajin membuat tulisan-tulisan gitu. Saya tertarik sekali dengan kesibukan Bapak di musim-musim pandemi ini Pak, karena saya percaya banyak orang yang nggak tahu mau ngapain gitu. Ini pandemik, banyak hal yang berubah. Mungkin ada yang di rumah saja, yang tadinya sering keluar jadinya sekarang di rumah terus gitu. Yang biasanya ke gereja, ke tempat ibadah, tiba-tiba setiap malam di rumah. Ada yang kerjanya sampai sore, tiba-tiba waktu kerjanya dipotong. Ada yang dipotong setengah hari saja, atau ada yang kerjanya cuma setiap 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Jadi orang akhirnya banyakkan di rumah gitu. Nah, saya tertarik untuk bisa melihat gitu, bagaimana Pak Jami ini menavigasi kehidupan ini saat-saat pandemik ini gitu. Saya percaya Pak Jami juga pastinya kan banyak di rumah juga kan Pak ya? Selalu di rumah. Iya. Ya, kira-kira gimana Pak? Ya, jadi selama COVID itu kegiatan saya pertama menulis, kemudian bermain musik. Oke. Jadi kalau menulis bosan atau capek main musik. Kalau nulis main musik bosan Tidur. bukan. Cuci baju. Siram-siram tanaman. Oh, siram-siram tanaman. Seadanya di halaman. Gitu aja. Karena yang saya tahu dari tulisan Bapak, cuci baju itu cuma hari Sabtu saja ya? Ya, betul. Itu hari Cuci wajib nasional. Hari cuci nasional ya. Betul. Iya. Iya, saya tuh kaget tiba-tiba ada akun di Facebook yang nge-add saya dengan nama Joy Morgan. Wah, terus saya cek ternyata nih Pak Jami gitu. Terus saya baca-baca, banyak tulisan-tulisan yang menarik Pak. Siap. Saya ini pingin menulis, cuma nggak tahu mulai dari mana Pak nulis itu. Nah, saya lihat Pak Jami ini rajin sekali gitu. Mungkin hampir setiap hari Pak ya, hampir setiap hari. Setiap hari ada satu tulisan-tulisan yang cukup menggelitik cara kita memandang sesuatu gitu. Misalnya yang saya baca itu sekali adalah tentang filosofi kopi Pak. Ya. Pak bisa cerita sedikit Pak tentang filosofi kopi yang Bapak tulis di akun Facebooknya Pak Jami. Oke, jadi tentang kopi itu saya bukan peminum kopi. Oke. Nah, ini saya kasih kopi nih. Saya hanya kalau kalau disediakan kopi ya nikmati, kalau tidak juga tidak dicari-cari. Tapi saya dari mendengar teman-teman yang betul-betul fanatik dengan kopi, yaitu yang saya ceritakan di situ. Ada macam-macam gaya. Ada yang bikin kopi itu tidak boleh diaduk, hanya ditutup aja. Iya. Terus minum kopi itu bisa berhari-hari. Di seruput pertama waktu panas banget, lalu terakhirnya dingin mungkin sore atau besoknya lagi. Ada gitu ya Pak? Ada yang begitu. Tidak tahu gimana nikmatnya. Nikmatnya bagaimana ya? Ya menurut mereka yang mereka ceritakan itu nikmat sekali. Tapi saya tidak bisa. Saya hanya menceritakan kembali bagaimana teman-teman ini memiliki pengalaman itu. Kemudian teman saya yang suka pesan kopi di warung setengah gelas, tapi akhirnya 1 gelas penuh, yang dia bayar cuma setengah gelas. Caranya Pak? Ya itu, dia pesan, Bu, minta kopinya setengah gelas. Memang waktu itu kita kuliah boleh pesan setengah gelas, tapi licik dia. Jadi setengah gelas datang, dia aduk-aduk, dia cobain, aduk Bu, terlalu manis, tolong air datang penuh. Begitu diminum, aduh kurang gula nih, kurang manis, kasih gula sedikit. Akhirnya 1 gelas penuh. Tapi begitu dia bayar, dia tanya, ini kopi setengah gelas berapa gitu. Gitu. Jadi saya ini mau memang bahwa gara-gara kopi dia bisa kreatif berpikir sampai segitu. Otaknya ini ya, anak-anak perantauan atau anak-anak kos ini ya. Anak-anak kos. Anak-anak
kos begitu. Iya. Duit nggak ada tapi kemauan banyak ya. Iya. Cita-citanya tinggi. Cita-citanya tinggi, cuma duit nggak ada. Itu sudah. Seperti itu. Iya. Kalau saya sih suka minum kopi sekarang, Pak. Yang saya minum sekarang ini kopi yang dari ground kopi, terus diseduh dengan air panas gitu. Disiram dari atas air panasnya sehingga yang keluar ke bawah tuh hanyalah murni kopinya tanpa ampas. Saya lagi suka itu. Iya. Artinya kopinya tuh jadinya smooth. Jadi smooth tapi dapat aromanya dan rasanya. Tinggal dikasih gula sedikit atau bagaimana. Dulu sempat saya juga pakai ini, French press. French press itu ditekan gitu. Jadi filosofinya seperti kayak espresso kali ya. Jadi ditekan sehingga kopinya lebih. Ya, saya juga melihat seperti itu. Ada yang pakai itu. Iya. Jadi Saya bukan pecinta kopi, tapi pemerhati. saya menceritakan kembali ya. pengalaman teman-teman yang memang sangat fanatik dengan kopi. Nah, kalau gitu gimana caranya Pak bisa menceritakan ulang sesuatu yang nggak terlalu dekat dengan Pak Jami? Kan kopi kan bukan suatu yang Ya, hobi banget gitu ya. ya. Nah, itu gimana caranya Pak? Apakah ada cara urutan berpikirnya atau bagaimana cara menyusun konsep-konsep pemikirannya sehingga tercipta suatu karya tulisan yang menarik gitu? Oke. Saya tertarik sekali Pak karena anak saya ini saya lihat suka berpikir dan suka merenung gitu. Jadi bisa jadi ini bisa menginspirasi anak saya si Jesslyn untuk mulai menulis lah. Setiap orang, menurut saya, setiap orang punya kemampuan menulis. Gitu Pak ya? Ya. Asal, apalagi kalau orang itu suka membaca, itu pasti kemampuan menulisnya keren. Karena yang dia baca itu akan masuk dalam memorinya, dan ketika dia menulis itu akan mengalir dengan lancar begitu. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah mau berlatih. Mau dulu ya. Harus memaksakan diri untuk mulai menulis. Karena ide itu tidak akan datang sebelum kita menulis. Semua tulisan yang saya lakukan itu tidak direncanakan. Saya mainkan di laptop, sambil jalan ide itu datang. Gitu. Menarik Jadi sekali. yang penting Bahkan sambil ini ya nyuci tiba-tiba Iya. bisa muncul ide gitu ya. ya Tiba-tiba bisa muncul ide gitu. Wah, luar biasa itu. sekali. Jadi jangan tunggu ide. Ide itu datang ketika kita sedang menulis. Kalau kita tunggu ide datang, tidak akan datang. Itu yang saya alami. Jadi karenanya saya sudah bertekad setiap hari semenjak pandemi ini, setiap hari saya harus punya satu tulisan apapun itu, Mantap. baik ataupun jelek. Nah, kalau untuk memulai, jangan berpikir bahwa kita punya tulisan langsung bagus. Semua penulis senior mulai dari nol besar. Oke. Mereka yang sudah hebat pun menulis buku-buku atau novel-novel terkenal pun, ketika dia buat draft itu dia tulis saja semuanya. Nanti dia diamkan, dia baca ulang, baru dia edit, self edit namanya, atau auto edit. Iya, seringkali orang itu takut untuk memulai Ya. karena dia merasa bahwa hasilnya ini jelek. Ya. Padahal semua orang 100% itu mulai pertama pasti jelek gitu ya. Ya. Bahkan yang sudah levelnya pun. sudah nasional dan internasional gitu. Ya. Pasti tulisan-tulisan pertamanya itu pasti nggak menarik gitu ya. Ya. Begitu. Jadi jangan takut ya. Pertama berarti jangan takut, mulai saja dulu. Mulai saja. Paksa tubuh ini untuk melakukannya sehingga nanti secara natural dan emosional akan muncul semua ide-ide dan karya tulisannya begitu Pak ya. Sederhananya begini. Oke. Jangan berpikir menulis itu ketika awal menulis langsung dapat 5-6 halaman. Tidak usah. Satu alinea saja itu sudah hebat. Tapi yang penting urutan berpikirnya ada. Contoh, misalnya kalau saya mau bikin kopi ini, urutannya pertama saya taruh kopi dulu di gelas,
Kalau mau campur gula, kemudian air panas, baru diaduk, cukup. Itu alur berpikirnya sudah ada, urutan berpikirnya begitu, Kerangka ya kerangkanya. atau konsep Nah, ya. karena dari satu alinea dia bisa berkembang menjadi banyak halaman. Iya, Jadi semua penulis apapun, ketika dia mampu memulai alinea pertama, itu sudah langkah kemenangan. Nah, bagi penulis pemula, jangan takut untuk memulai itu. Bahkan tidak tahu menempatkan titik koma, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya ini pertama kali menulis terus dapat satu paragraf Pak. Ya, Terus rasanya kok sudah habis ide saya. Gimana tuh Pak? ya. Jadi di dalam misalnya kita tulis satu paragraf yang tadi saya Iya. bilang, tuang kopi. Kan tidak hanya tuang kopi, tapi bagaimana cara tuangnya. Misalnya kalau itu saset ya kita harus gunting. Jadi memberikan deskripsi Iya, ya. deskripsi. Jadi Memberikan narasi-narasi. ide besar di alinea pertama kita elaborasi, kita breakdown, apa tuh namanya, kita ulas lagi makin detail di alinea-alinea berikut. Oke. Yang penting misalnya 5-6 kalimat saja, asal dia punya urutan berpikirnya sudah bagus. Itu yang paling penting. Mantap. Jadi mulai saja. Ya. Jadi itu yang Pak Jamil lakukan Itu yang saya lakukan. di Masa pandemi. bulan-bulan terakhir ini ya, di Ya. semasa pandemi ini. Dan Pak Jamil menemukan suatu apa Pak? Kayak suatu kepuasan kah atau kebahagiaan kah dalam menulis itu atau seperti apa Pak? Ya, jadi saya senang ketika tulisan itu dibaca orang. Oke. Karena kalau kita menulis banyak atau menulis hebat tapi tidak pernah dibaca orang, dari mana orang tahu itu hebat? Tapi walaupun tulisan kita jelek tapi sering dibaca orang, itu akan memberikan kepuasan, berikan kepercayaan diri, dan kita mau untuk menulis lagi. Karena dengan menulis pun kita membelajarkan orang. Betul. Seperti itu. Karena basic saya guru, jadi apapun yang saya lakukan kalau bisa itu menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Oke, satu pertanyaan Pak. Siap. Apakah ada satu buku atau satu pengarang yang sangat menginspirasi Pak Jami? Ya, kalau orang Indonesia, penulis yang menginspirasi saya macam A.A. Nafis, itu orang Padang. Dia hanya kelas 5 SD tapi tulisannya keren, dan dia diberi gelar profesor oleh mahasiswa Jepang karena dia mengajar bahasa Indonesia di Jepang. Dia profesor bahasa Indonesia. Itu satu, A.A. Nafis. Yang kedua, Remy Silado, dia penulis novel. Itu bahasanya keren, dia bisa mengungkapkan hal yang sederhana dengan cara yang sangat mantap. Kemudian Kalau yang internasional ada Pak? Andrea Hirata, itu juga bagus, dia juga cara mengungkapkannya keren. Kalau yang internasional, Tadi itu banyak kan apa? Novel kah atau novel. fiksi ya? Fiksi. Fiksi. Lalu kalau internasional saya tidak terlalu hafal namanya, tapi saya baca macam Bukunya apa? Nama judul bukunya? Friday the 13th, Wis. macam begitu. The Three Musketeers, Three Musketeers. seperti itu. Iya, menarik sekali. Jadi mereka menginspirasi saya. Mantap. Seperti Andrea Hirata, semua novelnya saya punya, saya beli. Karena saya mau tahu bagaimana dia bisa mengungkapkan satu cerita. Begitu juga dengan Remy Silado. Semua novelnya saya punya. Iya, saya percaya gini Pak. Tulisan itu adalah buah daripada pemikiran seseorang gitu. Ya, itu. Dan saya sangat tertarik untuk mempelajari cara orang berpikir. Jadi saya juga ya seorang pembaca. Ya, Dan membaca tuh bagus sekali karena membuka wawasan kita gitu Pak. betul. Setuju.
Kalau kita mau ke tempat lain tanpa harus pindah tempat, baca buku. Ya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan saya mau encourage semua orang, terutama ini orang-orang Indonesia, untuk sukailah membaca, karena dengan membaca kita bisa menambah wawasan dan juga bisa semakin mengerti bagaimana orang itu berpikir. Cara berpikir orang itu tidak hanya satu saja, tetapi bisa banyak cara orang itu approach suatu masalah atau suatu problem. Dan itu tentunya pasti akan memberikan khasana yang baru, dan kita pasti akan lebih terbuka cara berpikir kita akan suatu masalah. Ya begitu. Dan yang kedua adalah mari kita untuk terus, mungkin ada yang suka menulis, mari kita mulai saja menulis itu, karena menulis itu menarik sekali. Kita bisa menuangkan semua yang ada di pikiran kita dan bisa menyentuh orang lain. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Mantap sekali Pak. Setuju. Pak Jami adalah seorang dosen pengajar dan juga penulis. Saya berharap ada dalam waktu dekat ini Pak Jami akan menerbitkan buku. Amin. Betul ya Pak ya? Amin. Semoga ya. Dan juga Pak Jami punya blog ya Pak ya? ada. Nanti saya akan share di bawah itu, di kolom description, di mana teman-teman bisa menghubungi atau mengunjungi blognya Pak Jami. Di situ Pak Jami bisa ada penjelasan mengenai bagaimana kita mulai untuk menulis kan Pak ya. Oke. Mantap sekali. Jadi ada 3 poin. In closing sebagai penutup Pak. Ya, oke. 3 poin besar kalau Anda berniat untuk menulis yang menginspirasi orang, izinkan saya pakai tiga pasang kata dalam bahasa Inggris ini. Pertama, deep thinking. Deep thinking ini dapat dari suka sekali membaca. Orang yang suka membaca pasti dia akan deep thinking. Seperti tadi Pak Frans bilang, akan mampu melihat segala persoalan dari segala segi dan dia tidak gampang untuk putus asa. Dia bisa menyelesaikan dengan cara berpikir yang dalam. Yeah. Poin yang kedua adalah good writing. Dari deep thinking akan membuat kita bagaimana menulis dengan cara yang baik. Ketika good writing kita dapat, di ujungnya pembaca akan membaca dengan sukacita. Itu yang disebut dengan easy reading. Mantap. Jadi yang pertama adalah deep thinking, yang kedua adalah good writing, and then yang ketiga yaitu hasilnya adalah easy reading. Yes. Jadi pertama dimulai dengan deep thinking, berpikir dengan dalam, kemudian ditulis dengan baik, good writing, dan terakhir harapannya adalah orang membaca dengan senang, easy reading. Mantap sekali. Selamat menulis. Sangat memberkati kami semua Pak Jami. Terima kasih. Ya, berharap apa yang Pak Jami lakukan bisa berhasil. Saya rasa buku ini akan terbit dalam waktu dekat. Amin, semoga. Oke, sampai jumpa semua teman-teman. Sampai jumpa di podcast saya yang berikutnya. Oke, bye-bye.